Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat-Nya lah, sehingga kita dapat melakukan pelajaran daring ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah membawa dari gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Ilmu Fikih akan memaparkan materi tentang ahliya dan awarid ahliya, pengertian, landasan, dan kualifikasinya. Adapun saya, Novita Yulia Wulandari, sebagai pembuka materi kali ini. Dan ada Kiki Reski Amelia, Muhammad Arik Atalla, Muhammad Revi Anugrah, dan Faki Makarim. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari materi kali ini. Ahliya menjadi satu perkara yang penting dalam kebanyakan aspek, seperti jual beli, perkawinan, dan sebagainya. Malah, ia juga merupakan salah satu syarat yang menjadikan sesuatu perbuatan itu sah di sisi Islam. Perbincangan mengenai ahliya berkisar tentang kedudukan ahliya itu sendiri, seperti kelayakan bagi seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang sah, dengan mengira beberapa aspek, termasuklah halangan-halangan yang menghalang seseorang dari melakukan perbuatan tersebut. Adapun rumus yang pertama, apa yang dimaksud dengan ahliyah dan awarid ahliyah? Yang kedua, terbagi berapa pembagian dari ahliyah? Selanjutnya akan dibacakan oleh Faki Makarim. C. Pengertian ahliyah dan awarid ahliyah. Ahliyah adalah sifat yang menunjukkan seseorang itu telah sempurna jasmani dan akalnya sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara. Awarid ahliyah adalah gangguan atau halangan yang menimpa ahliyah yang dimaksud manusia, baik gangguan itu menimpa ahliyatul wujud, orang yang berak dan berkewajiban, maupun orang yang menimpa ahliyatul ada, kepantasan seseorang untuk diperhitungkan oleh syara. D. Pembagian ahliyah. Kemampuan atau kecakapan untuk bertindak hukum dan dikenai taktib sejalan dengan perkembangan jasmani dan akalnya, sehingga dengan ini para ahli usul fikih membagi ahliyah kepada dua bentuk, yaitu ahliyah al-adah dan ahliyah al-wujub. Satu, ahliyah al-adah adalah kecakapan yang telah dimiliki seseorang sehingga setiap perbuatan dan perkataannya telah diperhitungkan secara syara. Orang yang memiliki sifat ini dipandang telah sempurna dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dengan kecakapan ini, seseorang dianggap sebagai mukallaf, di mana semua perbuatan diperhitungkan oleh hukum Islam, baik yang berbentuk positif maupun yang negatif. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arik Atalla. Kepada saudara dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Kecakapan berbuat hukum atau ahliyah al-ada terdiri dari 3 tingkat. Setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur seorang manusia. Ketiga tingkat itu adalah A. Adim al-ahliyah atau tak cakap sama sekali, yaitu manusia semenjak lahir sampai berumur tamyiz sekitar umur 7 tahun. B. Ahliyah al-ada atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah mencapai umur tamyiz kira-kira 7 tahun sampai batas dewasa. Penamaan nakisah lemah dalam bentuk ini oleh karena akalnya masih lemah dalam bentuk dan belum sempurna. Manusia dalam batas umur ini adalah hubungannya dengan hukum. Sebagai tindakannya telah dikenai hukum dan sebagai lainnya tidak dikenai hukum. C. Ahliyah al-ada kamilah atau cakap itu manusia yang telah mencapai usia dewasa
usia dewasa dalam kitab-kitab fikih ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani, yaitu bagi wanita yang telah haid atau mens dan para laki-laki yang dengan mimpi bersetubuh. Pembatasan berdasarkan jasmani ini didasarkan pada petunjuk Al-Quran, yaitu sampai usia perkawinan atau umur yang pada waktu itu telah mungkin melakukan perkawinan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Reviano Ber. Ahliyah al-wujud. 2. Ahliyah al-wujud adalah kepantasan seorang manusia untuk menerima had-had dan dikenai kewajiban kecakapan. Dalam bentuk ini berlaku bagi tiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas. Terakhir dalam segala sifat, kondisi, dan keadaannya. Para ahli usul membagi ahliyah al-wujud itu kepada dua tingkatan. A. Ahliyah al-wujud naki. Al-wajibah nakodata ahliyah. Atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seseorang untuk menerima had dan had tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima had. Sifat lemah dalam kecakapan ini disebabkan oleh karena hanya salah satu kecakapan pada dirinya, di antaranya dua kecakapan yang harus ada padanya. B. Ahliyah al-wujud kamilah. Al-wajibah kamilata ahliyah, atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga menerima had. Kecakapan ini berlaku semenjak ia lahir sampai ia sekarat selama ia masih bernafas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya. Materi selanjutnya yaitu penghalang awarid ahliyah. Para ulama usul fiqh menggolongkan awarid al-ahliyah ini menjadi dua bagian. Satu, penghalang samawi atau awarid samawiyah, yaitu penghalang yang tidak bisa dihindari oleh mahkum alai. Ia hadir dengan sendirinya tanpa dikehendaki. Misalnya gila, tidur, pingsan, dan hilang akal. Orang-orang yang terkena penghalang samawi seperti ini dihukumi sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk melakukan hak dan kewajiban. Sama sekali tidak sah perjanjian dalam pengelolaannya. Yang kedua yaitu penghalang kasbi atau awarid muktasabah, yaitu penghalang yang terjadi lantaran perbuatan manusia itu sendiri seperti mabuk, bodoh, banyak hutang, boros, dan sebagainya. Penghalang kasbi dapat dihindari dengan usaha manusia itu sendiri. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu al-ahliyah merupakan kelayakan yang ditaklifkan kepada setiap manusia yang hidup. Ia merupakan satu kelayakan yang dituntut kepada setiap manusia yang berkelayakan untuk menerima atau melaksanakan tanggung jawab tersebut, sama ada dalam aspek muamalah, iktikadiyah, ibadah, dan sebagainya. Kelayakan yang ditaklifkan bergantung kepada peringkat serta tahap perkembangan manusia, yaitu dari peringkat janin, peringkat belum mumayyiz, peringkat balik, dan peringkat terus atau dipanggil sebagai tahap kecerdikan akal. Jenis al-ahliyah yang telah digariskan mengikut peringkat ialah al-ahliyah al-wujub dan al-ahliyah al-ada. Dua jenis al-ahliyah
Dua jenis al-ahliyah ini dibagikan pula kepada dua cabang, yaitu wujub nakis dan wujub kamilah. Begitu juga al-ahliyah al-ada sama seperti yang tersebut. Terdapat dua kategori halangan yang akan menyebabkan seseorang manusia itu terangkat dalam senarai al-ahliyah. Antaranya halangan samawiyah dan halangan muktasabah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Pemaparan dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.